Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Fahmi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perspektif Islam. Mohon izin kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi kami di MI Al-Madinatul Islamiyah Rumeneng dengan tema peningkatan motivasi dan etos kerja Islami. Seperti yang kita tahu, etos kerja adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mempengaruhi cara mereka bekerja. Etos kerja yang baik dapat mencakup beberapa aspek seperti kedisiplinan, kerja keras, tanggung jawab, kreativitas, motivasi, dan integritas. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama presentasi dari presentator kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan tugas kami, yakni tugas observasi di salah satu lembaga pendidikan MI Al-Madinatul Islamiyah Rumeneng, di mana berdasarkan hasil observasi yang sudah kami dapatkan, terlihat bahwa keberlangsungan proses pembelajaran dan kegiatan madrasah sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala madrasah dalam membangun etos kerja Islami. Dengan jumlah 12 guru dan 120 santri, kepala madrasah berperan strategis dalam mengarahkan, membina, dan memberikan keteladanan bagi seluruh santri atau bagi seluruh warga madrasah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kepemimpinan yang diterapkan kepala madrasah tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, akan tetapi mengintegrasikan nilai-nilai etika profesional dan ajaran Islam. Hal ini tercermin dalam berbagai praktik kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala madrasah. Di antaranya 1, kejujuran. Hal ini bisa kita lihat dari cara beliau yang selalu terbuka dan transparan, baik itu dalam hal keuangan ataupun dalam bentuknya informasi. Yang kedua, amanah. Beliau selalu berusaha untuk amanah, baik itu dalam hal akhlak ataupun etika berpakaian. Bisa kita lihat dari para santriwan santriwatinya atau bahkan para guru yang perempuan itu tidak diperkenankan untuk menggunakan cukup celana tanpa menggunakan rok selama mengajar di lembaga tersebut. Bahkan semua santri tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang ketat atau jilbab yang kecil. Tuh. Yang ketiga, keadilan. Di sana kami melihat keadilan untuk semua merata. Karena apa? Ada juga kami temukan ada santri yang disabilitas. Mereka diperlakukan sama, sekalipun bentuknya istimewa, orangnya istimewa, dia diberikan kesempatan untuk belajar seperti teman-temannya yang lain, sehingga tidak terjadi diskriminasi terhadap santri tersebut. Nah, dari ketiga kepemimpinan ini, Z dan Fatah menjelaskan bahwasanya kepemimpinan pendidikan Islam itu berakar pada prinsip amanah, transparan, dan keadilan. Baru kami temukan juga ada kepemimpinan yang spiritual, di mana setiap agenda, setiap pembelajaran, apapun itu, selalu diawali dengan doa dan pembacaan kalam ilahi. Yang selanjutnya, di situ kami temukan juga cara beliau memimpin itu memberikan keteladanan. Beliau itu selalu datang paling awal dan pulangnya selalu akhir gitu. Atau bahkan kalau misalkan sudah masuk waktu, beliau tidak menyuruh caranya, akan tetapi beliau memberikan contoh. Oh, sudah masuk waktunya untuk kita melaksanakan sholat. Yang selanjutnya kami temukan juga ketegasan, di mana beliau mengambil keputusan
bahwasanya semua santri baik dari kelas 1 ataupun kelas 6 dan semua guru tidak diperbolehkan pulang sebelum melaksanakan sholat zuhur berjamaah di tempat. Dan yang selanjutnya adalah musyawarah. Di sana kami temukan setiap ada agenda, setiap mau mengadakan program, itu selalu dimusyawarahkan dulu caranya. Atau misalkan ada mau rapat dengan para wali santri, atau misalkan mau mengadakan apapun itu, selalu melewati jalan musyawarah dan bersama-sama untuk mencapai mufakat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator yang kedua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga, ada solusi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut sehingga implementasi motivasi dan etos kerja Islami dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil observasi di MI Al-Madinatul Islamiyah, penerapan peningkatan motivasi dalam etos kerja Islami belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Selain itu, hasil observasi juga menunjukkan rendahnya tingkat kedisiplinan sebagai pendidik terhadap tata tertib madrasah yang terlihat dari masih adanya perilaku datang terlambat dan sikap kurang peduli terhadap peraturan yang berlaku. Fenomena ini mengidentifikasikan bahwa nilai kedisiplinan dan tanggung jawab sebagai bagian dari etos kerja Islami belum sepenuhnya terinternalisasikan. Secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai etos kerja Islami yang ideal dengan praktik nyata yang berlangsung di MI Al-Madinatul Islamiyah. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pembinaan spiritual, peningkatan pemahaman keislaman pendidik, serta penegakan disiplin berbasis nilai-nilai Islami agar etos kerja pendidik dapat berkembang secara holistik dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman. Berdasarkan dari observasi di MI Al-Madinatul Islamiyah, Pemenang, diketahui bahwa pimpinan lembaga secara sadar dan sistematis melakukan ikhtiar meningkatkan motivasi dan etos kerja. Islam melalui pendekatan pembinaan spiritual yang berlanjutan. Strategi utama diterapkan adalah menyelenggarakan kajian keislaman yang berlandaskan Al-Quran dan hadis secara rutin setiap hari minggu. Dalam 1 bulan, kegiatan kajian ini dilakukan sebanyak 4 kali yang dikemas dalam bentuk sikraman rohani. Sikraman rohani. Selain itu, kajian keislaman juga secara khusus dilaksanakan pada hari pembagian mukafaah atau gaji bagi guru dan karyawan. Pola ini menunjukkan adanya upaya integratif spiritual sehingga motivasi kerja tidak hanya bertumpu pada aspek finansial, tetapi juga pada kesadaran religius bahwa pekerjaan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paragraf kedua, melaksanakan kajian rutin disebut berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai etos kerja Islam seperti ikhlas, amanah, tanggung jawab, dan kesungguhan atau ihkam. Materi kajian yang disampaikan dikaitkan dengan realitas tugas untuk dan tanggung jawab guru serta tenaga pendidikan sehingga pemilikan relevansi langsung dengan praktik kerja setiap hari sehari-hari. Pendekatan ini
pentingnya penghayatan nilai sebelum diwujudkan dalam perilaku nyata. Dengan demikian, kajian tidak berhenti pada tataran kognitif, tetapi dorongan terbentuk motivasi intrinsik untuk bersumber dari kesadaran spiritual individu itu sendiri. Selain kajian mingguan, lembaga ini juga memiliki program unggulan yang dilaksanakan setiap hari Jumat, yaitu program Panca Jiwa Santri dengan slogan atau kitab krono. Akronim kitab mengandung 5 nilai utama, yaitu kesabaran, ikhlas, takwa, dan amanah, dan berhikmat. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh santri dan guru yang duduk bersama dalam satu majelis untuk mendengarkan penjelasan langsung dari pimpinan lembaga setiap pekan. Salah satu nilai dan panca jiwa santri membahas secara mendalam dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sehingga nilai tersebut tidak hanya dipahami secara non-formal, tetapi juga dikontekstualisasikan dalam kehidupan belajar dan pekerja di madrasah. Program Panca Jiwa Santri ini berfungsi sebagai media pembentukan budaya kerja Islami yang kolektif dan partisipatif. Keteladanan pimpinan juga secara langsung menyampaikan materi dan memberikan nasihat moral menjadi faktor penting dalam menumbuhkan legitimasi nilai-nilai yang diajarkan, ya. Hal ini selaras dengan konsep keteladanan atau uswah hasanah dalam pendidik Islam, di mana figur pemimpin memiliki peran sentral dalam membentuk adab dan etos kerja warga lembaga. Melalui forum bersama ini, santri dan guru tidak hanya menerima motivasi, tetapi juga merasakan kebersamaan spiritual yang memperkuat kesabaran dan keikhlasan dalam menjalankan tugas masing-masingnya. Secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan bahwa upaya pimpinan MI Al-Madiatul Islamiyah Rumeneng dalam meningkatkan motivasi dan etos kerja Islam telah dilakukan melalui pendekatan ruhiyah untuk konsisten dan terstruktur. Kombinasi antara kajian rutin, siraman rohani pada momen pembagian mukafaah, serta program Panca Jiwa Santri setiap hari Jumat mencerminkan model pembinaan etos kerja Islam yang berorientasi pada penguatan motivasi intrinsik. Pendekatan ini berpotensi menciptakan etos kerja yang berkelanjutan karena ditanamkan melalui kesadaran spiritual, keteladanan pimpin, dan budaya lembaga yang religius. Sekian dari saya. Semoga yang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.